Selamat pagi, saudara sekalian. Mari kita mulai saat teduh kita pagi ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam dan terima kasih atas hari yang baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bapa, terima kasih atas setiap hembusan nafas kami. Terima kasih atas apa yang kami miliki saat ini. Kami mau selalu ingat untuk bersyukur kepadamu, Bapa. Terima kasih atas kerinduan yang Engkau berikan di hati kami untuk bersekutu denganmu setiap pagi. Bapa, berkati para pelayan-Mu, juga setiap perangkat yang kami gunakan, agar saat teduh pagi ini bisa berjalan dengan lancar. Bapa, kami siap memuji dan mendengarkan. Amin. Shalom, teman-teman terkasih. Mari pagi hari ini kita mau beberapa menit ke depan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Bapa kita. Untuk Dia Sang Pemelihara hidup kita. Sebelum kita melakukan aktivitas pada pagi hari ini. Marilah kita bersyukur. Kita menyapanya dengan menyanyikan lagu Bapakku yang baik. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku setiap saat dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat dalam hidupku. Bapakku yang baik,
sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Kaulah Bapa-Ku yang baik. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Allah Bapa, terima kasih Bapa. Aku bisa merasakan Kau sangat mengasihiku Bapa. Dengan kasih karunia-Mu yang selalu baru. Engkau melayakkanku, Engkau memampukanku untuk berjalan setiap hari bersama-Mu ya Bapa. Mari Bapa, pada pagi hari ini, lawat kami satu persatu Bapa. Kami mau memberikan hati kami yang terbaik. Ampunilah kami Bapa. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Bersihkanlah dosa-dosa kami. Sebelum kami memberanikan diri untuk memasuki ruang Maha Kudus-Mu. Bapa, layakan kami. Terimalah persembahan kami pada pagi hari ini. Kuduskanlah nama-Mu selalu Bapa. Karena hanya Engkau yang kudus. Terpujilah nama-Mu selalu. Bapa, kami mau nyanyikan sekali lagi Bapa. Bahwa Engkau Bapa kami yang sangat baik. Bapa-Ku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Benar Bapa, ini kami Bapa. Kami mau masuk lebih dalam lagi Bapa. Kami mau menyembah-Mu.
Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja, aku mengasihimu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh, ya Rabbashana Mayare. Oh, ya Rabbashana Mayare. Ya Rabbashana Mayara Bakiri Mayare. Oh, ya Rabbashana Mayare. Oh, ya Rabbashana Mayare. Mari kita hening mendengarkan suaranya. Terima kasih Tuhan, kami boleh menyembah-Mu di pagi hari ini. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau pakai anak-Mu Nirna. Engkau urapi dia dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan diambil dari Kejadian 4 ayat 1-15 dan 25. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Lalu melahirkan Kain, maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel
dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." "Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat itu?" "Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangkatkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Ayat 25, Adam bersetubuh pula dengan istrinya, lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set. Sebab katanya, "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel, sebab Kain telah membunuhnya." Bapak Ibu, kisah Kain dan Habel ini mengingatkan kita bahwa iblis sangat akan menggoda dan menguasai hidup kita. Ketika persembahannya ditolak, Kain mulai dibakar api amarah. Ia diliputi rasa iri hati dan cemburu kepada adiknya Habel. Hatinya menjadi sangat panas dan mukanya pun berubah muram. Di ayat 6, Tuhan pun berkata kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Emosi yang tidak terkendali seringkali muncul dari rasa iri hati, cemburu, atau ego yang berlebihan. Dan dari sinilah dosa-dosa itu mulai mengintip untuk masuk. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di dalam Yakobus 3 ayat 16. Sebagai manusia yang punya emosi, wajar jika kadang kita merasa kesal dan marah. Namun sejak kisah Kain dan Habel, Tuhan telah mengingatkan bahwa ada dosa yang mengintip di depan pintu, sangat menggoda dan siap menerkam kita apabila kita tidak bisa menguasai emosi kita. Emosi yang tidak terkendali menjadi lahan subur bagi iblis untuk melakukan pengerusakan. Di ayat 7 Tuhan mengingatkan, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Bapak Ibu, apa yang diingatkan Tuhan sangat jelas. Ketika kita tidak berbuat baik, ada dosa yang mengintip di depan pintu, bagaikan binatang buas yang siap menerkam mangsanya.
Kecemburuan dan emosi Kain yang meluap ini diingatkan Tuhan agar lekas ia kendalikan sebelum dosa menerkamnya. Di dalam kitab Efesus 4 ayat 26-27 kita diingatkan kembali di ayat 26, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Artinya jangan berlama-lama menuruti emosi dan jagalah jangan sampai kemarahan itu menjadi celah bagi masuknya dosa. Dan di ayat 27, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Amarah yang tidak terkendali inilah salah satu yang ditunggu-tunggu iblis untuk menyerang kita, memperdaya kita untuk melakukan sesuatu yang jahat, yang nantinya akan kita sesali. Tuhan juga mengingatkan kita untuk selalu menjaga diri kita, untuk terus berbuat baik kepada siapapun tanpa terkecuali, atas dasar kasih. Itu sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Selain memang itu menjadi kewajiban dasar kita dengan berbuat baik, artinya kita tidak membuka sedikit celah pun bagi dosa untuk masuk. Dosa terus mengintip di depan pintu dan akan terus demikian. Apakah dosa itu akan masuk atau tidak? Semua tergantung pilihan kita. Apakah kita mampu mengendalikan emosi dan perasaan kita? Atau sebaliknya, tunduk dan menuruti api amarah? Itu adalah pilihan. Seperti Tuhan memberi pilihan kepada Kain. Jika kita memilih untuk tidak membuka peluang bagi iblis untuk masuk. Inilah yang seharusnya kita lakukan. Seperti di dalam 2 Korintus 10 ayat 5b. Kami menahan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Segala pikiran dan perasaan kita hendaklah selalu ditaklukkan kepada Kristus. Di dalam Dia ada kasih yang akan selalu membuat kita mampu bersabar untuk tidak melakukan hal-hal bodoh yang akan kita sesali di kemudian hari. Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama selalu berbuat kebaikan dan melakukan dengan penuh kasih supaya tidak memberi celah kepada iblis untuk menguasai hidup kita. Tuhan berkati. Amin. Bapak Ibu, mari kita tutup saat teduh ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih Engkau telah mengizinkan kami berkumpul dan memuji, menyembah dan mendengarkan firman-Mu pagi ini. Terima kasih atas kehadiran dan lawatan-Mu atas kami semua yang hadir di sini. Terima kasih atas firman-Mu pagi ini yang telah mengingatkan kami untuk bisa menguasai emosi supaya kami tidak jatuh ke dalam dosa, karena upah dosa adalah maut. Kami juga berterima kasih Engkau mengingatkan kami supaya untuk selalu berbuat baik atas dasar kasih, karena begitu besar kasih yang Kau berikan kepada kami semua ya Bapa. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu, berikanlah roh hikmat kepada kami, roh kesalehan, roh takut akan Engkau, supaya setiap langkah hidup kami dan semua perkataan kami sepanjang hari ini sesuai dengan rencana-Mu dan hanya terpancar kemuliaan-Mu. Karena Engkau yang memilih kami, maka Engkau yang dapat memampukan kami berjalan sesuai dengan firman-Mu. Bapa, kami juga mau berdoa untuk Pak Paulus dan Civila yang selalu setia membimbing kami, untuk selalu mendekatkan kami kepadamu, untuk membuat kami selalu bertumbuh dalam iman. Bapa, tolong berikan kuasa Roh Kudus-Mu dan tutup dengan kuasa darah-Mu atas Pak Paulus dan keluarganya,
Jangan biarkan kuasa yang bukan berasal darimu mendekat. Biarlah hanya kuasa-Mu saja yang menguasai mereka. Karena hanya Engkau yang berhak atas hidup mereka. Karena Engkau yang memilih mereka, maka tolong Kau tuntun tiap langkah mereka dengan kuasa darah-Mu dan gandeng tangan mereka untuk selalu setia dalam pelayanan dan menjadi tiang doa bagi banyak orang. Bapa, kami juga memohon untuk semua yang hadir di sini dan keluarga kami. Urapilah setiap ucapan dan tingkah laku kami sepanjang hari ini, supaya semua benar-benar berasal dari-Mu. Bapa, kami juga memohon untuk acara Komsel Kids nanti malam. Mohon Kau berkati semua peralatan yang akan kami gunakan, dan urapilah semua kakak-kakak rohani yang akan membimbing anak-anak pemilik kerajaan surga yang Kau titipkan kepada kami. Supaya kakak-kakak rohani semua dapat benar-benar layak menjadi pelayan-Mu dan bersatu hati untuk berfokus kepada-Mu. Supaya kami benar-benar tulus dalam melayani dalam komunitas Komsel Pemurnian Hati. Bapa, kami juga memohon supaya anak-anak yang lama tidak hadir, Engkau gerakkan hatinya untuk merindukan membaca firman-Mu, supaya langkah mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Urapilah mereka semua anak-anak PH Kids ya Bapa, berikanlah kesehatan kepada mereka, supaya mereka dapat membaca kitab suci dan dapat menjalankan aktivitas sesuai dengan rencana-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dalam perantaraan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Oke. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2. Oke, terima kasih.